Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Wah, lama tidak jumpa ya kawan-kawan. Saya benar-benar rindu sama kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya tentunya meminta maaf ke teman-teman sekalian karena saya sendiri sudah sebulan lebih hiatus dari dunia per-YouTuban. Disebabkan karena saya sendiri juga sebelumnya sedang disibukkan dengan penelitian yang lumayan panjang guna untuk melengkapi data skripsi saya. OTW ujian hasil nih coy. So, terlepas dari itu, rupanya ada banyak hal yang terjadi di My Hero Academia akhir-akhir ini. Mulai dari Shoto yang punya jurus baru, Dabi yang takluk, All For One versus Endeavor, dan masih banyak lagi yang terjadi di beberapa chapter akhir-akhir ini. Tentu saja dengan kembalinya saya dari hiatus ini adalah untuk membahas kembali chapter demi chapter yang ada di My Hero Academia. Berhubung My Hero Academia ini sudah menuju akhir kisah cerita ya kan. Jadi saya tidak ingin melewatkan satu chapter untuk dibahas di final arc ini. So akan kita awali dengan membahas review dari chapter 352, di mana chapter kali ini adalah puncak dari pertarungan Shoto versus Dabi yang selama beberapa chapter menjadi fokus di arc ini. Serta ada banyak hal yang dijelaskan pada chapter kali ini. So, maka dari itu akan kita bahas di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Bagaimana kekuatan fosfor tercipta? Sebelumnya kita akan throwback di chapter 351, yang mana sebelumnya kita mendapati Shoto yang memiliki jurus baru yakni Flash Fire Fist Phosphor yang berhasil kena telak ke tubuh Dabi yang sedang terbakar oleh api biru yang lebih kuat. Nah, di pembukaan chapter 352 ini adalah flashback yang menjelaskan tentang bagaimana teknik yang sudah disebutkan tadi tercipta. Pada pembukaan chapter, kita diperlihatkan flashback kurang lebih beberapa hari sebelum perang dimulai, di mana Deku mengkhawatirkan Shoto yang akan juga diturunkan untuk bertarung menghadapi villain dari kubu All For One. Shoto lalu membalas bahwa dirinya tak masalah jika dilibatkan dalam perang kali ini, sebab dia juga memiliki problem sama salah satu pihak All For One, yang tentu kita tahu dia adalah Dabi atau kakak kandung dari Shoto itu sendiri. Shoto mengatakan bahwa perannya dalam perang nanti adalah untuk menghadapi Dabi yang dianggap sebagai dosa besar dari keluarga Todoroki. So, maka dari itu, dia ingin menebus dosa tersebut dengan cara menghadapinya secara langsung di medan perang. Tak hanya itu, tujuan Shoto juga tentunya adalah ingin menjadi seorang pahlawan hebat. So, maka dari itu, pada kesempatan perang kali ini, Shoto akan menguji skillnya sebagai langkah dirinya untuk menjadi pahlawan di masa depan nanti. Singkat cerita, Shoto kemudian menunjukkan teknik baru yang telah dia siapkan untuk menghadapi Dabi nanti, yakni teknik Flash Fire Fist Phosphor yang ditunjukkan di chapter sebelumnya. Terlihat teknik ini membentuk angka X pada dada Shoto, serta bahannya terbuat dari es di sisi kanan dan api di sisi kiri. Nah, jika diperhatikan lebih detail, teknik baru Shoto ini menggabungkan dua kekuatan alam, dan dua kekuatan tersebut seakan menyatu dan mentoleransi kedua perbedaan massa yang ada pada masing-masing kekuatan. Ya, kalian bisa lihat sendiri bentuknya yang keren abis. Kekuatan ini tentu saja membuat Deku yang barusan melihatnya sangat kagum dengan perkembangan Shoto yang bisa memodifikasi teknik Flash Fire Fist milik Endeavor menjadi Flash Fire Fist ala Quirk Shoto sendiri. Nah, lebih lanjut, Ojiro nyeletuk bilang ke Deku bahwa Deku selama ini tak berada bersama mereka selama sebulan. Akhirnya, proses perkembangan kekuatan mereka tak Deku sadari. Oke, wait, jadi dari konteks yang disampaikan Ojiro ini bahwa Deku tak melihat perkembangan mereka, maka dengan jelas bahwa selama ini mereka semua tanpa terkecuali telah mengembangkan kekuatan yang mereka miliki. Dan hal ini sebenarnya sudah ditis dari tahun lalu. So, dari sini kita tinggal menunggu saja kekuatan plus ultra dari masing-masing siswa kelas A pada saat perang berlangsung nanti. Di sini Kaminari juga mencoba untuk membuktikan ke Deku bahwa Flash Fire Fist Shoto ini adalah teknik yang unik, yang mana api yang terdapat pada dada Shoto tidak terasa panas sama sekali, namun sifatnya tetap saja adalah api. Kemudian Shoto menjelaskan lebih lanjut bahwa teknik tersebut diciptakan dengan cara memakai kekuatan es dan apinya secara bersamaan. Kemudian Shoto memusatkan kekuatan tersebut dengan memakai jantungnya sebagai pusat fokus. Alhasil, darah dingin dan darah panas mengalir di seluruh tubuh Shoto, yang endingnya akan membentuk keseimbangan dua elemen dalam tubuh Shoto, sehingga menciptakan api dingin. Lebih jelasnya, Shoto mengatakan bahwa selama dia hidup dengan dua kekuatan sekaligus, Endeavor melatihnya untuk menggunakan es sebagai pendingin Quirk api yang memanas. Namun, Shoto malah melakukan hal yang sebaliknya, sehingga dengan begitu, Shoto bisa dibilang menyelaraskan apa yang ditanamkan oleh Endeavor, yakni mengendalikan kekuatan api dan juga kekuatan es yang dianggap murni kekuatannya sendiri. Bisa dibilang ini akan sangat balance. Menaklukkan Dabi.
Bergeser dari flashback tentang terciptanya Flash Fire Fist Fosfor, kini panel melanjutkan pertarungan epik antara Dabi versus Soto, yang mana serangan Soto kini berhasil kena telak ke tubuh Dabi sembari memakai teknik Freezing Impact Burning Ice Blade. Buset, panjang banget. Atau jika di bahasa Indonesia kan, artinya adalah dampak pembekuan bila es yang terbakar. Buset, nama jurusnya unik juga. Di mana jurus Soto yang berhasil mendarat ini adalah jurus gabungan dari kekuatan es dan api secara bersamaan. Nah, tentu saja serangan Soto ini cukup dahsyat dirasakan oleh Dabi. Terlihat Dabi terhempas jauh akibat serangan frontal dari Soto. Namun belum selesai sampai di situ. Dabi kini berbalik untuk menyerang Soto. Akan tetapi Dabi kini menyadari bahwa Soto sekarang sudah bisa bertahan dari serangan Flash Fire Fist milik Dabi yang tingkat kepanasannya lebih tinggi dari Endeavor. Kedua saudara ini kemudian bersiap untuk serangan selanjutnya. Kini Dabi kembali memanaskan Flash Fire Fist-nya dan Soto kini sedang mencari celah untuk kembali menyerang Dabi. Sembari menyiapkan kuda-kuda, Dabi memprovokasi Soto dengan berkata bahwa meskipun mereka saudara daging, tetap saja mereka memiliki ideologi yang berbeda. Yang mana menurut Dabi sendiri, jika kau menjauh dari jalan kebenaran, maka tak ada lagi waktu untuk kembali. Anjay, sad boy banget. Akhirnya dengan cepat Dabi membakar semua permukaan tanah dengan sangat brutal. Terlihat tubuh Dabi kini semakin terbakar dan permukaan tanah kini mengeluarkan api yang sangat brutal juga. Seakan kalau ini adalah serangan pamungkas untuk membunuh Soto. Tapi siapa sangka meskipun Dabi memakai teknik yang luar biasa hebat dengan apinya, tiba-tiba dengan cepat serangan api tersebut diserap dan dikendalikan ke arah lain. Nah, rupanya trio Sidekick Endeavor yakni Barnin, Kido, dan Onima berhasil mengendalikan kekuatan api Dabi yang membakar permukaan tanah. Tapi tentunya setelah mengalihkan kekuatan Dabi, trio Sidekick ini langsung tumbang coy. Ya tentu saja tumbang karena yang mereka lawan ini adalah versi jahat dari bosnya sendiri, yakni si Endeavor ya kan. Tanpa menyia-nyiakan pengorbanan dari trio Sidekick Endeavor tadi, kini Soto bersiap untuk menyerang Dabi dengan jurus barunya. Sembari bersiap, Soto sedikit throwback ke masa-masa di mana betapa bodohnya dan egoisnya Soto pas awal-awal mengenal temannya di kelas A. Hingga akhirnya Soto sadar akan kepedulian teman-temannya yang akan mendorong Soto menjadi lebih kuat untuk menjadi seorang pahlawan. Tak butuh waktu lama, dengan cepat Soto berhasil menonjok perut Dabi sembari meminta Dabi untuk menghentikan usahanya untuk menghancurkan segalanya. Dan kekuatan baru Soto, yakni Great Arctic Tsunami, berhasil mendarat ke Dabi dan dengan cepat merubah lingkungan distrik Kamino diselimuti es tebal. Dan chapter 352 pun selesai. Chapter yang cukup singkat sebenarnya karena kita difokuskan kedua hal, yakni bagaimana teknik Flash Fire Fist Fosfor tercipta dan bagaimana aplikasi teknik baru Soto untuk menghadapi Dabi si villain kelas kakap yang levelnya di atas Endeavor. Anyway, di akhir chapter kita sekilas melihat perumpamaan Toya kecil yang dihentikan oleh Soto kecil, seakan menyimbolkan bahwa Soto kecil ini berusaha untuk menyadarkan saudara tuanya bahwa dia harus berhenti berbuat onar. Dan ya, tentu saja Soto berhasil kali ini. Dan juga di akhir kalian bisa lihat kalau es milik Soto berhasil mendominasi, sehingga api Dabi yang membuat hero lain kewalahan kini berhasil dipadamkan. So, mungkin akan ada konten detail ya, karena saya menemukan beberapa poin yang nampaknya harus dibahas lebih dalam. Tapi jika kalian punya pendapat yang bisa menambah poin pada pembahasan nanti, ya jangan sungkan coy. Tuangkan pertanyaan yang kalian punya di kolom komentar. Well, dengan menonton konten kali ini, tentunya kalian juga sudah membaca chapter selanjutnya yang sudah muncul. Tapi tak apa, kita bahas-bahas saja. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.